Halo pemirsa yang sedang mengalami masalah AC mobil. Ini AC mobil Grand Levina. Sebelumnya AC mobil ini divonis dengan kerusakan kompresor dan dipatok dengan harga 4 juta rupiah. Namun setelah saya kerjakan hingga suhu didapat ideal 6,3 derajat Celcius, hanya menghabiskan ratusan juta rupiah saja. Ratusan ribu saja. Perlu diketahui, untuk mendapatkan hasil suhu yang ideal seperti ini ada beberapa tahap atau proses yang harus diketahui dulu. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya jabarkan untuk mengetahui mulai dari kompresor, kondensor, dan filter dryer, dan itu sangat penting sekali. Misalnya oli dalam kompresor, terus cara mengecek kompresinya seperti apa, dan kondensor kondisinya seperti apa, apakah ada yang mampet atau tidak. Silahkan subscribe bagi yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kondensor sudah saya turunkan teman-teman, dan ini akan saya cuci dulu karena kondensor ini sudah lama sekali kotor dan itu ada sisa oli, mungkin dari oli mesin karena mobil ini habis perbaikan mesin karena berbet. Untuk mengetahui kondensor ini mampet apa tidak, saya membutuhkan alat seperti ini teman-teman. Ini masuk ke pipa yang 38 atau yang menuju ke evaporator. Tinggal dikasih angin saja. Saya memakai angin dari kompresor bekas freezer. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Dikasih angin, langsung dirasakan pada filter dryer atau pipa yang keluar menuju filter dryernya. Ini seal o-ring dari pipa setengah sudah kalah ini teman-teman, karena ada yang mampet itu bisa menyebabkan seal o-ring maupun seal yang ada dalam kompresor itu cepat kalah. Langkah selanjutnya yakni ini kita akan mengecek kompresi dari kompresor. Pipa saya lepas seperti ini teman-teman. Lihat saja oli kompresor itu berwarna hijau seperti bawaannya. Jadi sampai di sini saya bisa berspekulasi bahwa kompresor ini tidak ada masalah dan masih bisa menghasilkan kompresi. Ini seal o-ring dari pipa 38 menuju ke evap. Ini masih tebal, jadi sebatas seal o-ring yang ada pipa setengah itu saja teman-teman yang mengalami masalah atau mengalami mampet. Seal o-ring pada pipa 58 juga sama teman-teman, namun yang lebih parah seal o-ring pada pipa setengah atau pipa setengah itu pipa yang menuju dari kompresor menuju ke kondensor. Kalau pipa 58 itu selang dingin dari evap menuju ke kompresor. Itu teman-teman, lihat saja oli pada kompresor itu sendiri, sisa lama itu oli pasti ada teman-teman. Jadi untuk bisa kita nilai bahwa kompresor itu seperti apa, dikasih kabel seperti ini teman-teman, langsung saja mesin dinyalakan. Dikasih tegangan positif 12 volt ini teman-teman, langsung dirasakan bahwa kompresi itu benar-benar ada atau hanya kompresi palsu teman-teman. Kompresi palsu itu kompresi yang lemah teman-teman. Jadi kompresor dikasih tegangan 12 volt, mesin sambil dinyalakan ada kompresi tapi lemah teman-teman. Ditutup pakai tangan saja masih bisa untuk menahannya. Kemudian ini ada filter dryer. Coba perhatikan, ini filter dryer. Apakah ini yang jadi masalah dari AC mobil ini? Oke teman-teman, sabar dulu, nanti kita cari bersama-sama jawabannya permasalahan dari AC mobil ini. Ini filter dryer yang bagus teman-teman, ada logonya seperti ini teman-teman. Dan ini yang bagus, kalau yang polos itu standar teman-teman. Namun untuk filter dryer saja, jika teman-teman mengganti sesuai jadwalnya, yakni 1 tahun sekali atau 20.000 km, itu sudah cukup teman-teman. Meskipun pakai filter dryer yang kualitasnya nomor 1 sejagat raya, kalau sudah waktunya ganti nggak diganti ya sama saja dong. Ini proses pencucian kondensor teman-teman. Jadi untuk penggantian filter dryer itu lebih maksimal lagi jika kondensor dicuci seperti ini teman-teman. Meskipun ada sebagian filter dryer yang bisa diganti tanpa
melepas kondensor dilepas saja dari bawah seperti Innova ataupun mobil yang lain, namun kurang maksimal bila tidak dilakukan pencucian kondensor seperti ini teman-teman. Nanti akan saya jelaskan juga cara melepas grill pada AC mobil ini teman-teman. Jadi untuk melepas kondensornya, grill harus dilepas juga teman-teman tanpa membongkar bumper, karena nanti akan memakan waktu yang sangat lama. Karena kalau tanpa melepas bumper saja sudah bisa, kenapa harus dilepas? Hehe. Nissan Livina tahun 2010 teman-teman. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang mempunyai Nissan Livina seperti ini. Jadi penting sekali untuk melakukan perawatan, apalagi ini yang paling penting teman-teman, filter dryer seperti ini. Dan ini filter dryer standar. Kalau dilihat di bawah ini nggak ada hologram seperti filter bawaannya teman-teman. Jadi yang perlu diketahui untuk mobil apa saja teman-teman, itu yang penting kompresi kompresornya teman-teman. Dilihat dari oli terakhir itu seperti apa, kemudian kondensornya mampet apa tidak. Bila teman-teman mengalami seal o-ring atau seal yang ada pada kompresor itu kok sering kalah, itu berarti ada masalah teman-teman. Bisa jadi dari jaringan AC mobil yang mampet. Coba perhatikan, ini filter bawaannya nggak ada in teman-teman. Lantas untuk mengetahui bahwa filter dryer ini memasangnya agar tidak terbalik seperti apa, yaitu juga ada caranya teman-teman. Caranya adalah yakni teman-teman mengasih tekanan angin pada kondensornya melalui pipa setengah, atau tempat untuk pipa setengah masuk itu dikasih tekanan angin, nanti yang keluar itulah in dari dryer. Karena sebagian dryer itu dudukannya berbeda-beda teman-teman. Ada dikasih tanda in langsung, ada yang tidak. Jadi caranya seperti itu, dikasih tekanan dari tempat pipa setengah yang ada pada kondensornya. Yang satunya lagi jelas itu out dari filter dryernya teman-teman. Ini sebelum diisi, lah ini prosesnya juga sangat penting teman-teman, perlu diketahui juga. Bila teman-teman mau melakukannya sendiri, caranya seperti ini teman-teman. Ini sudah saya kosongkan dan sudah saya kasih oli. Ini saya kasih oli 50 ml teman-teman. Nah ini dibuka sedikit demi sedikit, biarkan saja mengalir seperti air mengalir teman-teman. Posisi mesin dimatikan dulu, jangan langsung dinyalakan, agar freon ini menempati ruang yang ada pada jaringan AC ini sendiri secara alami teman-teman. Maksudnya alami di sini tidak ada kontak dari mesin berputar teman-teman, atau mesin bekerja. Biarkan bersirkulasi secara pelan-pelan seperti ini teman-teman. Jadi bila teman-teman yang baru menonton video saya atau menonton di channel saya, bila ada yang kurang jelas bisa dilihat video saya sebelum-sebelumnya teman-teman, masih banyak juga dan sudah saya buatkan playlist, itu bisa dilihat. Karena AC mobil itu bila di sini tidak saya jelaskan, mungkin di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi teman-teman bisa mencarinya sendiri sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan teman-teman. Sekarang mulai dari kelistrikan ataupun bongkar pasang kompresor. Untuk tekanan freonnya saja itu posisi mesin mati, coba perhatikan teman-teman. Jadi untuk mengisi freon itu harus pelan-pelan seperti ini. Ini posisi mesin mati ya teman-teman. Freonnya itu berbeda ketika mesin hidup. Kalau posisi mesin mati itu tekanan freonnya, coba perhatikan, itu yang low press itu kurang dari 100 teman-teman. Yang high itu 100 PSI, ya sama saja posisi mesin mati. Yang low dan high itu sama, tekanannya sama. Meskipun berbeda hanya sedikit karena ada katup yang ada pada ekspansi maupun klep pada kompresor itu sendiri. Ini high press 100 dan low press kurang lebih 90 ya teman-teman. Jadi bila sudah seperti ini, langsung mesin dinyalakan teman-teman. Karena proses ini tadi mulai dari pengecekan kompresi kompresor, kondensor, pembersihan kondensor. Karena kondensor nggak ada yang buntu, yang buntu hanyalah filter dryernya saja. Jadi prosesnya sudah selesai teman-teman, dan tidak jadi kehilangan uang jutaan rupiah ya.
Jadi perlu banyak proses atau tahap yang harus diketahui dulu, dicek satu persatu bila perlu. Ini karena kondensor habis dicuci, jadi tekanan high press itu masih di kisaran angka 100-an teman-teman. Nanti kalau sudah panas akan naik. Jadi pada saat proses seperti ini jangan langsung ditambah teman-teman. Nanti malah overload atau freon yang berlebihan pada AC mobil ini malah menimbulkan efek di kemudian hari. Jadi biarkan saja pelan-pelan seperti ini. Nanti sambil menunggu pipa yang kecil atau pipa 38 yang biasanya panas itu nanti lambat laun akan memanas teman-teman. Nah itu sudah menaik ya teman-teman, tekanannya sudah di angka 175 PSI. Diraba saja bila pipanya sudah panas, ya itu sudah cukup teman-teman, karena pada kondensor yang masih dingin atau kondensor yang habis dicuci itu tekanan sangat berpengaruh sekali teman-teman. Suhu didapat 6,3 derajat Celcius. Bila teman-teman menonton video tutorial seperti ini atau yang berhubungan dengan cara apapun, usahakan jangan di skip ya teman-teman, biar tidak salah memahaminya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat. Silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda pada channel ini. Dan semoga teman-teman sehat selalu dan selalu sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.